Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pendengar semuanya, alhamdulillah kita pada hari ini melanjutkan lagi pengajian Risalah Ma'rifah. Sekarang Abu Kumala rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kebaikan, meluaskan kubur beliau, dan berkah beliau turun kepada kita yang akan membaca kitab beliau ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian Abu kita membahas tentang dalil itu ada dua macam bentuknya. Pertama, dalil ijmali, yaitu dalil yang dapat menenteramkan hati seseorang atas sesuatu yang telah dipercayakan. Dalil singkat begitu. Seperti Ahmad bertanya kepada Hasan, apakah percaya engkau ada Tuhan atau tidak? Hasan menjawab, saya percaya ada Tuhan. Ahmad bertanya lagi, apa keteranganmu? Hasan menjawab, alam inilah tanda ada Tuhan. Ahmad menambah lagi, jadi kalau alam ini tidak ada, macam mana? Hasan menjawab, sudahlah, tidak ada urusan lagi. Engkau yang bertanya tidak ada, dan saya yang menjawab pun tidak ada. Tidak ada hukum apa-apa. Yang demikian disebut dalil ijmali begitu. Kedua, dalil tafsili, dalil terperinci. Kalau ijmali tadi yaitu dalil global. Yang kedua, dalil tafsili, ialah dalil yang sanggup meyakinkan hati dan pula sanggup menolak syubhat-syubhat atau yang sesuatu yang tidak jelas yang didatangkan oleh orang-orang yang ingin mengganggu keimanan seseorang. Ini namanya dalil yang terperinci. Umpamanya begini, Ahmad bertanya kepada Hasan, bagaimanakah engkau mengetahui adanya alam ini menjadi tanda adanya Tuhan? Hasan menjawab, karena adanya alam ini dengan tidak adanya pada mulanya sama saja. Karena ada alam ini dengan tidak adanya pada mulanya sama saja. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Maka sekarang ternyata sudah ada. Tentu ada yang mengadakannya. Tidak mungkin ada ia dengan sendirinya. Karena tidak mungkin daun neraca atau timbangan yang pada mulanya sama berat, tiba-tiba sudah berat sebelah. Tentu ada yang memberatkan. Akal tidak menerima bahwa berat itu ada sebab-sebab apa-apa. Jadi akal tidak menerima bahwa berat itu tidak ada sebab apa-apa. Begitu. Dalil ijmali atau dalil global harus diketahui oleh setiap orang yang ingin melepaskan dirinya dari belenggu taklid, ikut-ikutan bagian tauhid. Kalau bagian fikih itu memang kita harus ikut-ikutan, harus taklid kepada imam mazhab, kepada ulama-ulama mazhab yang 4 itu. Kalau Indonesia umumnya yaitu mazhab Syafi'i. Tetapi kalau tauhid tidak boleh taklid. Karena beriman dengan cara taklid itu sebagian ulama mutakalimin atau ulama tauhid, ulama usuluddin mengatakan tidak sah iman, dan ada juga yang mengatakan sah, akan tetapi ia berdosa. Inilah perlunya dalil ijmali. Adapun dalil tafsili, dalil terperinci, diwajibkan dalam satu daerah ada satu orang yang menguasainya. Harus ada yang bisa, yang menguasai tentang tauhid.
sebagai tauhid yaitu berdasarkan dalil tafsili tentunya. Sebagai wajib kifayah itu. Andai kata satu orang pun tidak ada, maka penduduk itu berdosa semuanya. Saudara-saudara para jemaah semua, karena tidak ada lagi yang sanggup mempertahankan kebenaran, itu disebabkan itu wajib kifayah. Karena tidak ada lagi yang sanggup mempertahankan kebenaran, berarti kebenaran itu lepas dari pertahanan dalam wilayah itu. Kalau boleh dikatakan tanaman yang indah itu tidak berpagar lagi, apa yang akan terjadi? Inilah kita bagi orang-orang yang diragu-ragukan orang, ini wajib mempelajari dalil tafsili. Disinilah letaknya dalam pembahasan tauhid. Tidak dibenarkan taklid, ikut-ikutan. Bahkan ada yang mengatakan haram karena serendah-rendah akal manusia bisa ia memperoleh keterangan ada Tuhan dan kekuasaannya pada alam yang tersebar luas ini. Kalau kita tengok bagaimana kekuasaan Allah timbul dalam diri kita, bahwa dapat menjadi tanda, salah satu tanda daripada keberadaannya Allah. Misalnya alam ini tidak ada, tentu Allah tetap ada. Begitu. Ini kan hanya salah satu tanda. Berlainan dengan pembahasan fikih, bila seseorang yang tidak ada kesanggupannya untuk mengistinbatkan, menggali hukum syariat Islam dari dasarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang sana laut diwajibkan kepadanya ikut atau bertaklid, yaitu ikut atas penetapan hukum-hukum yang telah digali dari dasarnya oleh para ulama-ulama mujtahid. Itu seperti Imam Syafi'i, dari Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini adalah mujtahid mutlak. Oleh karena menggali hukum syariat Islam dari dasarnya adalah keberatan atas umum umat manusia. Kalau diberatkan juga berarti sudah membebankan sesuatu atas orang yang tidak sanggup membawanya. Gitu. Nah, yang demikian itu tidak ada dalam Islam. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 286. Tidak dibebankan atas seorang manusia kecuali sekedar kesanggupannya. Oleh sebab itulah yang diwajibkan atas umat manusia menuntut ilmu dan bertanya kepada ulama yang ahli tentang hukum-hukum yang bakal dikerjakannya. Itulah kita suka bertanya. Jangan ikut-ikutan jangan cuma disuruh ikut-ikutan dalam bagian ilmu fikih ini. Itu juga disuruh bertanya kita. Misalnya kita tidak mahir dalam suatu ibadah untuk mengikut mazhab Syafi'i misalnya, ya kita bertanya kepada ahlinya. Jangan kita campur adukkan mazhab atau kita talfi, itu tidak boleh. Oleh sebab itulah yang diwajibkan atas umum umat manusia menuntut ilmu dan bertanya kepada ulama yang ahli tentang hukum-hukum yang bakal dikerjakan. Apakah pekerjaan itu wajib atau haram, begitu. Setelah diterangkan oleh umat ulama itu lalu diamalkan. Nah, kalau sekedar ini kan tidak ada keberatan cuma bertanya. Itulah tujuan firman Allah, was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya maka tanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Dan ulama itu adalah wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan hukum-hukum Allah kepada umat manusia. Rasulullah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya, rawahu jamaah. Artinya ulama itu adalah pewaris nabi-nabi tentang menyatakan hukum-hukum Allah. Riwayat para jamaah muhaddisin. Kata Hakim, hadis ini sahih. Ini hadis sahih, al ulama'u warasatul anbiya. Begitu.
Jadi kita harus mengikut para ulama dan bertanya kepada mereka, karena para ulama inilah yang perantaraan menyampaikan hukum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, para ulama mutakaddimin dan mutaakhirin, itu namanya, itulah kita bertanya kepada ulama. Jadi kesimpulannya, kalau bagian tauhid kita tidak boleh ikut-ikutan, tetapi kalau bagian fikih itu fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada orang-orang yang berilmu, pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi kita ikut mazhab. Kita bermazhab, jangan kita berat-beratkan diri, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita udah lapar kali, nasi sudah ada di hadapan, nasi bungkus atau orang jual nasi, ya kita makan yang sudah ada di hadapan itu, kita itu aja. Kalau bagian fikih ini ilmu banyak kitab-kitab ulama ya, yang dikarang atau disusun, yang punya sisi lah. Ya bagi orang lapar seperti tadi, jangan memasak sendiri, cari beras lagi, masak sendiri, padahal udah dikasih nasi, itu namanya kebodohan. Jadi kita jangan sampai terkecoh kepada orang yang mengatakan bahwa mereka cuma ikut Al-Quran dan hadis. Seolah-olah kita yang ikut ulama ini tidak ikut kepada Al-Quran dan hadis. Padahal kita mengikut ulama, yaitu ulama yang mengikut Al-Quran dan hadis, yang dapat mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Moga-moga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.